Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Yudamayanti, NIM belakang 015 dari Peternakan C akan menjelaskan tentang materi praktikum ilmu pemeliharaan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelum itu, apa sih heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas itu? Jadi, heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui keragaman suatu sifat anak yang diturunkan oleh sifat tetuanya yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan korelasi genetik merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan antara dua sifat atau lebih yang dipengaruhi oleh faktor genetik aditif. Lalu, repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya pada performance yang dimiliki ternak. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak sapi potong, dapat dilakukannya melalui proses seleksi karena dengan dilakukannya seleksi dapat mengetahui tingkat keragaman genetik yang digunakan sebagai indikator dalam meningkatkan mutu genetiknya. Parameter untuk mengetahui tingkat keragaman genetik tersebut dilakukan melalui pendugaan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, terutama untuk sifat-sifat kuantitatif seperti bobot lahir dan bobot sapi pada sapi potong, agar dapat membantu menentukan strategi perbaikan mutu genetik dari sapi potong tersebut. Kemudian, tujuan dilakukannya perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antara lain, kita dapat mengetahui tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya, kita dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Sedangkan manfaatnya sendiri, yaitu kita dapat mengetahui tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya, kita dapat mengetahui tata cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan kita mengetahui manfaat dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Di sini telah disediakan contoh soal mengenai sapi potong. Pada suatu peternakan sapi potong memiliki sapi betina dengan rata-rata bobot badan kurang lebih 262,4 kg. Sedangkan pada pejantan memiliki rata-rata bobot badan berkisar 345,2 kg. Kemudian dilakukan perkawinan antara 10 ekor sapi betina dengan 2 ekor pejantan, menghasilkan keturunan dengan data bobot lahir dan bobot sapi seperti yang terlihat pada tabel. Di sini telah terlihat data bobot lahir bedet dan bobot sapi bedet dari 2 pejantan yang mengawini 10 betina. Kemudian kita akan melakukan perhitungan heritabilitas bobot lahir bedet pertama. Telah disajikan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir bedet pertama antara pejantan pertama dengan pejantan kedua. Seperti yang tampak pada layar. Sebelum melakukan perhitungan heritabilitas, terlebih dahulu kita mencari A kuadrat Y titik kuadrat Y titik Y kuadrat IK. A kuadrat di sini adalah kuadrat dari masing-masing data bobot lahir bedet dari pejantan pertama maupun pejantan kedua. Untuk YI titik merupakan jumlah data bedet per pejantan, baik dari pejantan pertama maupun dari pejantan kedua. Kemudian YI titik kuadrat merupakan kuadrat dari jumlah anak per pejantan tadi. Kemudian Y titik merupakan total dari seluruh data anak dari pejantan pertama dan pejantan kedua. Untuk
Perhitungan ini merupakan total dari kuadrat seluruh data anak dari pencatatan pertama maupun pencatatan kedua. Untuk Y kuadrat IK merupakan total dari data yang telah dikuadratkan tadi. Untuk N merupakan jumlah total anak, S merupakan jumlah pejantan, NI merupakan jumlah anak per pejantan, dan K sama dengan NI yang merupakan koefisien anak per pejantan. Kemudian sebelum mencari data atau nilai heritabilitas, terlebih dahulu kita mencari faktor koreksi, di mana faktor koreksi dirumuskan Y titik-titik dikuadratkan per N titik. Di sini didapatkan hasil sebesar 21799,8045. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang dirumuskan sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Dan didapatkan hasil sebesar 3,1363. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang dirumuskan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK min sigma I, YI titik kuadrat per NI. Dan didapatkan hasil sebesar 27,6306. Kemudian kita mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dirumuskan S min 1. Dan didapatkan hasil sebesar 1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dirumuskan dengan rumus N titik min S. Dan didapatkan hasil sebesar 18. Kemudian kita mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang dirumuskan JKS per DPS dan didapatkan hasil sebesar 3,1363. Kemudian mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang dirumuskan JKW per DBW dan didapatkan hasil sebesar 1,535. Kemudian kita mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW yang merupakan atau sama dengan ragam W yang juga sama dengan KTW yaitu sebesar 1,535. Untuk selanjutnya kita mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, di mana KTHS sama dengan ragam S yang dirumuskan KTS min KTW per K dan didapatkan hasil sebesar 0,16013. Dan yang terakhir kita mencari heritabilitasnya dengan rumus 4 kali ragam S per ragam S plus ragam W dan didapatkan hasil sebesar 0,38. Kemudian dari 10 tahapan tadi hasilnya kita masukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam seperti yang telah nampak dalam layar. Kemudian kita akan menghitung heritabilitas bobot sapi, di mana untuk mencari heritabilitas bobot sapi sama dengan mencari heritabilitas bobot lahir pedet. Di sini telah ditunjukkan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi pertama dari pejantan pertama dan pejantan kedua. Untuk mencari heritabilitas,
Sama dengan sebelumnya, kita terlebih dahulu menghitung atau mengerjakan 10 step sebelum pada akhirnya mencari heritabilitas dari bobot sapi. Di sini pertama kita akan mencari faktor koreksinya, di mana dirumuskan Y titik kuadrat per N titik dan didapatkan hasil sebesar 458742,05. Yang kedua, kita akan mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang dirumuskan sigma I YI titik kuadrat per NI min FK dan didapatkan hasil sebesar 2,45. Yang ketiga, kita akan mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang dirumuskan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, YI titik kuadrat per NI dan didapatkan hasil sebesar 22,5. Kemudian yang keempat, kita akan mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dirumuskan S-1 sama dengan 1. Untuk yang kelima, kita akan mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang dirumuskan N titik min S dan didapatkan hasil sebesar 18. Keenam, kita akan mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang dirumuskan JKS per DBS dan didapatkan hasil sebesar 2,45. Kemudian yang ketujuh, kita akan mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang dirumuskan JKW per DBW dan didapatkan hasil sebesar 1,25. Untuk yang ke-8, kita akan mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW yang dirumuskan atau di mana KTHW sama dengan ragam W yang merupakan sama dengan KTW sebesar 1,25. Untuk yang ke-9, kita akan mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS di mana KTHS sama dengan ragam S yang dirumuskan KTS min KTW per K dan didapatkan hasil sebesar 0,12. Dan tahap terakhir, kita akan mencari heritabilitasnya yang dirumuskan 4 ragam S per ragam S plus ragam W dan didapatkan hasil sebesar 0,35. Kemudian hasil dari 10 step tadi kita masukkan ke dalam daftar sidik ragam. Seperti yang terlihat pada layar berikut. Dari perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, didapatkan nilai sebesar 0,38 dan 0,35 untuk bobot sapi pedet. Kedua hasil heritabilitas tersebut masih berada dalam rentang nilai heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi et al. 2013 bahwa kisaran nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Pada heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pedet tersebut berada pada kategori tinggi karena bernilai lebih dari 0,3. Hal ini sesuai pendapat Baihaqi et al. 2016 bahwa nilai heritabilitas dikategorikan rendah jika bernilai kurang dari 0,1. Dikategorikan sedang bila bernilai 0,1 sampai 0,3 dan bila bernilai lebih dari 0,3 dikategorikan tinggi. Menurut pendapat Krishnamurti et al. 2019 menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik
di mana adanya keragaman sifat akibat pengaruh genetik aditif yang lebih tinggi dibanding pengaruh non-aditif dan lingkungan. Menurut Setiawan et al. 2018 menyatakan nilai heritabilitas yang rendah dipengaruhi oleh adanya variasi genetik pejantan yang kecil akibat jumlah pejantan yang digunakan terlalu sedikit, sehingga nilai keragaman pejantan lebih kecil dibanding nilai keragaman keturunan dalam pejantan. Nilai heritabilitas dapat berubah sesuai dengan jenis ternak, sifat ternak, populasi, bangsa, waktu, dan daerah sekitar ternak sendiri. Kemudian yang kedua kita akan mencari korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi pedet pertama. Telah disajikan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 pedet, di mana A di sini merupakan bobot lahir pedet pertama dan B merupakan bobot sapi pedet pertama. Kemudian X, Y di sini merupakan hasil kali dari bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet dari pejantan pertama dan pejantan dari masing-masing betina. Begitu juga dengan pejantan kedua. Kemudian XI di sini merupakan jumlah total dari data bobot lahir pedet. Dan YI titik di sini merupakan jumlah total dari bobot sapi pedet. Dan di sini X titik-titik merupakan jumlah dari XI titik pada bobot lahir pedet dari pejantan pertama dengan hasil XI titik dari bobot lahir pedet dari pejantan kedua. Untuk Y titik-titik merupakan jumlah dari data bobot sapi pedet dari pejantan pertama dengan bobot sapi pedet dari pejantan kedua. Untuk XIK kali YIK merupakan total dari hasil perkalian antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet dari pejantan pertama dengan pejantan kedua. Di sini N titik merupakan jumlah total anak dan S merupakan jumlah pejantan, NI merupakan jumlah anak per pejantan, dan K sama dengan NI yang merupakan koefisien anak per pejantan. Selanjutnya, sebelum kita mencari korelasi genetik, terdapat 10 tahapan yang harus kita lakukan. Di antaranya, pertama kita harus mencari faktor koreksi dengan rumus X titik-titik dikali Y titik-titik per N titik. Didapatkan hasil sebesar 1,00002,435. Yang kedua, kita akan mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau CHKS yang dirumuskan dengan sigma I XI-YI per NI per FK min FK dan didapatkan hasil sebesar 2,772. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau CHKW yang dirumuskan dengan rumus sigma I sigma K XIK dikali YIK per sigma I
XI-YI per NI. Dan didapatkan hasil sebesar 12,833. Untuk yang keempat, kita akan mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dirumuskan S-1 dan didapatkan hasil sebesar 1. Yang kelima, kita akan menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan yang dirumuskan N titik per S dan didapatkan hasil sebesar 18. Kemudian untuk yang keenam, kita akan mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang dirumuskan dengan CHKS per DBS dan didapatkan hasil sebesar 2,772. Kemudian yang ke-7, kita akan mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang dirumuskan dengan JHKW per DBW dan didapatkan hasil sebesar 0,713. Kemudian yang ke-8, kita akan mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW, di mana HKRHW sama dengan COV-W yang merupakan atau sama dengan nilai HKRW, yaitu 0,713. Yang ke-9, kita akan mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS yang dirumuskan HKRS per HKRW per K. Didapatkan hasil sebesar 0,2. Untuk yang ke-10, kita akan mencari korelasi genetiknya, di mana korelasi genetik dirumuskan 4 COV S per akar 4 ragam S dari heritabilitas bobot lahir dikali 4 ragam S dari heritabilitas bobot sapi dan didapatkan hasil sebesar 0,8. Hasil perhitungan dari 10 tahapan tadi kemudian kita masukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam seperti yang terlihat pada layar. Pada perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi pedet diperoleh hasil sebesar 0,8, yang berarti terdapat hubungan positif antara bobot lahir dengan bobot sapi pada sapi potong sebesar 80%. Nilai tersebut berada dalam kategori tinggi karena bernilai lebih dari 0,5. Hal ini sesuai dengan pendapat Jacob dan Kihe 2020 bahwa nilai korelasi antara 0,5 sampai 1 dikategorikan tinggi bila bernilai 0,25 sampai 0,5 termasuk kategori sedang, dan bila bernilai 0,5 sampai 0,25 dikategorikan rendah, serta dikategorikan sangat rendah bila nilai berkisar antara 0 sampai 0,05. Rentang nilai korelasi genetik sendiri berkisar antara -1 sampai +1. Korelasi yang bernilai tinggi dan positif pada hasil korelasi genetik tersebut menunjukkan bahwa bobot lahir akan memberikan respon yang kuat dan dapat meningkatkan nilai bobot sapi pada sapi potong apabila dilakukan proses seleksi. Menurut Tiara 2019 menyatakan bahwa korelasi genetik yang tinggi dipengaruhi oleh adanya keragaman genetik aditif, ragam antar genetik aditif, serta pengaruh maternal dalam estimasi korelasi genetik. Jika diperoleh nilai korelasi genetik yang rendah menunjukkan bahwa hubungan antara kedua sifat seleksi lemah. Menurut Bierman et al. 2016 menyatakan bahwa nilai korelasi genetik yang rendah terjadi akibat masih adanya pengaruh dari induk atau maternal effect dan pertumbuhan masing-masing individu.
Menurut Purwatini et al. 2020, terjadi korelasi genetik antara dua sifat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai. Nilai korelasi genetik yang beragam sendiri dipengaruhi oleh bangsa ternak, asal ternak, jumlah data, metode, dan waktu pengambilan data. Kemudian kita akan mencari nilai repeatabilitas, di mana repeatabilitas dapat dicari dengan dua metode, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Pertama, kita akan mencari repeatabilitas antar kelas, antar bobot lahir pedet. Di sini telah disajikan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet. Di sini XY merupakan hasil kali dari data bobot lahir pedet pertama dengan bobot lahir pedet kedua. Kemudian untuk X kuadrat merupakan kuadrat dari data bobot lahir pedet pertama. Kemudian Y kuadrat merupakan kuadrat dari data bobot lahir pedet kedua. Selanjutnya, sigma X merupakan jumlah atau total dari data bobot lahir pedet pertama. Untuk sigma Y merupakan total dari seluruh data bobot lahir pedet kedua. Untuk sigma XY merupakan total dari perkalian dari data bobot lahir pedet 1 dengan bobot lahir 2. Untuk sigma X kuadrat merupakan total dari kuadrat masing-masing data bobot lahir pedet pertama. Sedangkan sigma Y kuadrat merupakan total atau jumlah dari kuadrat masing-masing data bobot lahir pedet kedua. Untuk sigma dalam kurung X kuadrat merupakan kuadrat dari hasil sigma X di sini. Sedangkan sigma dalam kurung Y kuadrat merupakan kuadrat dari sigma Y di sini. Selanjutnya kita akan mencari nilai repeatabilitas antar kelas dengan rumus sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Kemudian didapatkan hasil sebesar 0,023. Selanjutnya kita akan mencari nilai repeatabilitas dalam kelas. Di sini telah disajikan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Dari di sini terlihat data bobot sapi pedet pertama, kedua, dan ketiga yang masing-masing disimbolkan X, Y, dan Z. X kuadrat di sini merupakan kuadrat dari masing-masing data bobot sapi pedet pertama. Sedangkan Y kuadrat merupakan kuadrat dari data masing-masing bobot sapi kedua. Sedangkan Z kuadrat merupakan kuadrat dari masing-masing data bobot sapi pedet ketiga.
Untuk YI titik merupakan jumlah dari data bobot sapi pedet pertama, bobot sapi pedet kedua, bobot sapi pedet ketiga per masing-masing individu. Sedangkan YI titik kuadrat merupakan kuadrat dari hasil YI titik. Untuk sigma X kuadrat merupakan total atau jumlah dari data X kuadrat. Untuk sigma Y kuadrat merupakan total dari jumlah data Y kuadrat, dan sigma Z kuadrat merupakan total dari jumlah kuadrat data Z kuadrat. Untuk sigma Y titik-titik merupakan total dari jumlah YI titik. Untuk sigma YI titik kuadrat merupakan jumlah dari perhitungan YI titik kuadrat. Kemudian untuk sigma Y kuadrat IJ merupakan jumlah dari data sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dan sigma Z kuadrat. Keterangan selanjutnya yaitu untuk sigma Y kuadrat IJ merupakan jumlah kuadrat seluruh data. Y titik-titik merupakan jumlah total data. M merupakan jumlah total seluruh ternak. Dan MI merupakan banyaknya ulangan data. Sebelum mencari nilai repeatabilitas dalam kelas, kita akan melewati 10 tahapan sama seperti heritabilitas dan korelasi genetik sebelumnya. Pertama, kita akan mencari faktor koreksi yang dirumuskan Y titik-titik kuadrat per M titik. Dan didapatkan hasil sebesar 694.336,533. Yang kedua, kita akan mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang dirumuskan sigma I YI titik kuadrat per MI min FK. Dan didapatkan hasil sebesar 16,8. Ketiga, kita akan menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang dirumuskan sigma I sigma K Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI. Didapatkan hasil sebesar 30,67. Yang keempat, kita akan mencari derajat bebas antar individu atau DBB yang dirumuskan N-1 dan didapatkan hasil sebesar 9. Kemudian yang keempat, kita akan mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang dirumuskan N dalam kurung MI min 1 dan didapatkan hasil bernilai 20. Kemudian yang keenam, kita akan mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB yang dirumuskan JKB per DBB dan didapatkan hasil yang bernilai 1,87. Yang ketujuh, kita akan mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW yang dirumuskan JKW per DBW dan didapatkan hasil sebesar 1,53. Kedelapan, mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W yang juga sama dengan KTW yang bernilai 1,53.
Yang ke-9, kita akan mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS, di mana KTHS sama dengan ragam B, di mana dirumuskan KTB min KTW per K, dan didapatkan hasil sebesar 0,11. Terakhir, kita dapat mencari atau menghitung nilai repeatabilitasnya yang dirumuskan R sama dengan ragam B per ragam B plus ragam W. Dan didapatkan hasil sebesar 0,07. Dari hasil 10 tahapan tadi, kita masukkan ke dalam tabel daftar sidik ragam repeatabilitas bobot sapi pedet, seperti yang terlihat pada layar berikut. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet diperoleh nilai sebesar 0,023, yang berarti kemampuan ternak untuk menghasilkan pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir selanjutnya sebesar 2%, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, dan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas bobot sapi diperoleh hasil sebesar 0,07, yang menunjukkan kemampuan ternak dalam menghasilkan pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi selanjutnya sebesar 7%, yang dipengaruhi oleh faktor genetik, dan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai tersebut tergolong rendah untuk parameter repeatabilitas yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1, karena perolehan nilai tidak lebih dari 0,2. Nilai repeatabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulang sifat produksi sama dengan produksi yang pertama memiliki peluang yang kecil. Menurut Kubangun et al. 2018 menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dikatakan rendah bila bernilai antara 0,0 sampai 0,2. Dikatakan sedang bila bernilai 0,2 sampai 0,4 dan dikatakan tinggi bila nilai repeatabilitas lebih dari 0,4. Menurut Un et al. 2015 menyatakan bahwa rendahnya nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya perbedaan populasi, jumlah data, dan metode estimasi yang digunakan. Menurut Novienara et al. 2015 menyatakan, tingginya nilai repeatabilitas disebabkan adanya keragaman genetik dan lingkungan permanen yang tinggi, sehingga menutupi keragaman lingkungan temporer. Menurut Ambo et al. 2014 menyatakan bahwa keragaman nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik yang terdiri atas gen aditif, dominan, dan epistasis, serta faktor lingkungan, baik lingkungan permanen maupun sementara. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendugaan nilai heritabilitas sapi potong diperoleh hasil heritabilitas bobot lahir sebesar 0,38 dan heritabilitas bobot sapi 0,35, yang menunjukkan bahwa kemampuan sapi potong untuk menurunkan suatu sifat pada keturunannya sebesar 38% dan 35%. Sehingga untuk proses seleksi ternak lebih baik dilihat dari ternak dari sifat bobot lahirnya. Kemudian pada pendugaan nilai korelasi genetik diperoleh hasil sebesar 0,8, di mana nilai yang didapatkan positif dan termasuk tinggi, di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi pada sapi potong yang sangat erat, yakni sebesar 80%. Sedangkan pada pendugaan nilai repeatabilitas diperoleh hasil sebesar 0,023 pada repeatabilitas antar kelas dan bernilai 0,07 pada repeatabilitas dalam kelas, yang berarti kemampuan sapi potong dalam memproduksi pedet
dengan bobot lahir dan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot lahir dan bobot sapi periode selanjutnya sebesar 2,3% dan 7% yang dipengaruhi oleh faktor genetik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sekian penjelasan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan lipidabilitas dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.